Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 71, memohon ampun pada Tuan Stele. Tak lama kemudian, puluhan orang memasuki ruang dansa tempat berlangsungnya pesta pernikahan. 90% dari mereka adalah laki-laki dan hanya ada 3 orang perempuan yang usianya berkisar antara 20 hingga 40 tahun. Semuanya dibawa masuk oleh pemuda tadi. Pria muda itu memperkenalkan mereka, ini Tuan Collins, dan mereka berdua adalah putra Tuan Collins, Tyler, dan istrinya yang baru menikah, Hailey Camden. Orang-orang itu buru-buru tersenyum dan menyapa, halo, Tuan Collins dan Tuan Tyler. Baik Leonard maupun Tyler merasa bangga dan bermartabat disambut oleh begitu banyak orang. Tyler melirik mereka dari jauh dan tiba-tiba merasa bahwa banyak di antara mereka yang tampak agak familiar. Dia cepat-cepat melangkah mendekat dan bertanya dengan nada merendahkan, saya dengar dari sopir ayah saya, kalian semua pemilik perusahaan. Perusahaan apa saja yang kalian miliki? Ceritakan kepada saya. Enigmaco adalah nama perusahaan saya. Namaku Sky Domain Online Games. Nama perusahaan saya adalah Trilife Health Technology Co. Petik 2. Setiap orang menyebutkan nama perusahaan mereka. Namun, wajah Tyler tiba-tiba menjadi pucat setelah mendengar nama perusahaan tersebut. Alasannya karena dia mengetahui semua perusahaan itu dan bahkan telah berinvestasi di dalamnya. Tyler mulai merasa sangat gelisah. Perusahaan-perusahaan Anda adalah perusahaan-perusahaan yang buruk yang semuanya telah bangkrut dan menyebabkan saya mengalami kerugian besar. Tyler telah berinvestasi di ratusan perusahaan baru-baru ini tetapi sebelum investasinya, ia tidak mau repot-repot menemui pemilik masing-masing perusahaan dan malah mengirim bawahannya untuk melakukannya setelah memutuskan perusahaan mana yang akan diinvestasikan. Oleh karena itu, dia tidak mengenal mereka semua secara pribadi. Melihat hal ini, Leonard segera bertanya, Tyler, apakah kamu menginvestasikan uangmu di perusahaan mereka yang akhirnya tutup? Cepat katakan padaku, berapa banyak dari 75 juta dolar yang kuberikan padamu, yang masih tersisa sekarang? Leonard mulai merasa gugup. Tyler tidak berani berbohong dan berkata dengan suara rendah, aku kehilangan segalanya. Memukul. Leonard menamparkan wajah Tyler dan Tyler berteriak marah, dasar pemboros. Kau kehilangan 75 juta dolar begitu saja. Bahkan Hailey tidak dapat mempercayainya. Rasanya baru kemarin Tyler mengatakan ayahnya telah memberinya 75 juta dolar. Tyler bahkan bersumpah bahwa ia akan menghasilkan 750 juta dolar untuk Hailey. Namun, tidak ada satu sen pun yang tersisa sekarang. Tyler menutupi wajahnya dan menunjuk ke arah Jordan sambil berkata sambil terisak, ayah, Jordan Stele, bajingan itu menargetkanku. Begitu Tyler menunjuk Jordan, puluhan orang langsung berlarian ke arah Jordan. Karena banyaknya orang yang berlari maju dengan penuh semangat sementara Leonard, Tyler, dan Hailey menghalangi hari, mereka bertiga mulai tersandung. Hei, kenapa kalian berlarian? Leonard menegur dengan marah setelah ditabrak. Hailey juga terus berteriak tanpa henti. Akan tetapi, puluhan orang itu tidak peduli sama sekali karena mereka memang tidak ada di sana untuk Collins. Setelah tiba di Yordania, mereka berdiri 2 meter darinya sebelum berlutut. Tuan Stele, tolong ampuni kami. Tuan Stele, tolong ampuni kami. Puluhan pemilik perusahaan mulai berlutut di hadapan Jordan dan memohon belas kasihan. Pemandangan itu begitu spektakuler hingga semua pengusaha ketakutan. Ternyata orang-orang ini datang ke sini bukan karena mereka mengagumi Tuan Collins, melainkan Tuan Stele. Tuan Stele benar-benar mengagumkan. Dia berhasil menghancurkan banyak perusahaan dengan kekuatannya sendiri. Dia sangat menakutkan. Jordan Stele pastilah pengusaha terbaik di Orlando. Jordan menyeruput kopinya dan berkata perlahan, selama keluarga Collins berhenti menginvestasikan uang di perusahaanmu, aku akan berhenti menargetkanmu. Setelah mendengar kata-kata Jordan, mereka berdiri dan berbalik untuk berteriak pada Tyler. Tyler Collins, berhentilah menginvestasikan uang di perusahaan kami. Sial, ternyata aku jadi sasaran karenamu. Jangan investasikan uang di perusahaanku lagi. Tyler Collins, kau harus mengganti kerugianku. Puluhan orang mulai berteriak pada Tyler. Leonard menjadi marah dan membentak, usir orang-orang ini segera. Keluarga Collins sudah lama mengetahui bahwa mantan suami Hailey pandai berkelahi sehingga mereka telah menyiapkan banyak ahli kuat untuk bersiaga. Akan tetapi orang-orang itu masih saja marah. Kita masing-masing diberi hadiah $1.500 untuk masuk. Siapa kamu yang bisa menyuruh kami pergi? Leonard Collins, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu menyuruh kami pergi begitu kami masuk, apakah kamu mencoba mengambil uang kami tanpa memberikan imbalan apapun? Leonard merasa sangat malu setelah mendengar itu. Mengapa keluarga Collins peduli dengan jumlah uang yang sangat sedikit? Leonard berkata, kembalikan kepada mereka masing-masing 2 kali lipat dari apa yang telah mereka berikan.
Dalam keadaan marah, Tyler memutuskan bahwa ia lebih baik membuang puluhan ribu dolar daripada membiarkan keluarga Collins dipermalukan. Setelah mereka pergi, Tyler menyerbu ke arah Jordan dengan marah dan berteriak, "Tuan Stelle, saya tidak tahu bagaimana Tyler telah menyinggung Anda sampai Anda diperlakukan seperti itu. Anda membuat anak saya kehilangan 75 juta dolar, tetapi saya khawatir Anda pasti kehilangan lebih dari itu." Leonard tahu betul bahwa pasti dibutuhkan jumlah uang yang besar untuk membuat sebuah perusahaan tutup dalam waktu singkat, kecuali Jordan menggunakan cara yang tercela. Jordan tidak berencana berdamai dengan keluarga Collins sejak awal. Meskipun Leonard sudah kehilangan kesabarannya, itu tidak menjadi masalah bagi Jordan juga. Jordan berkata, "Cari tahu dari anakmu apa yang telah dia lakukan. Aku tidak ingin kamu merasakan tekanan atas uang yang telah aku keluarkan. Ratusan juta tidak berarti apa-apa bagiku." Mendengar kalimat terakhir, Hailey merasa seperti sedang bermimpi. Ratusan juta tidak berarti apa-apa baginya. Saya mengkhianati Jordan justru demi uang. Leonard sudah menduga bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Hailey. Namun, karena Tyler sudah menikah dengan Hailey, dia harus melindungi mereka berdua. Leonard berkata, "Tuan Stelle, Anda benar-benar kaya, keluarga Collins memang bukan tandingan Anda. Namun, keluarga Collins telah menjalankan bisnis di Orlando selama beberapa dekade dan kami memiliki pijakan yang kuat di sini. Saya dengar Anda baru saja datang ke Orlando beberapa tahun terakhir, Tuan Stelle. Saya telah menjalin banyak teman di Orlando selama beberapa dekade terakhir, termasuk beberapa bos triad. Jika mereka tahu bahwa seseorang punya nyali untuk mengincar putra saya, mereka pasti tidak akan membiarkan Anda lolos. Mereka bahkan mungkin melakukan sesuatu yang melanggar aturan." Leonard mengancam Jordan. "Leonard Collins, beraninya kau mengancam Tuan Stelle." Victoria pun ikut marah. Jordan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar Victoria tenang. Ia tetap tenang dan berkata, "Tuan Stelle, saya sangat ingin diberi pelajaran oleh Anda. Bolehkah saya tahu siapa bos triad yang Anda maksud?" Kau akan segera bertemu dengannya." Leonard kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon. "Tuan Dalton, apakah Anda sudah di sini?" Orang di ujung telepon menjawab, "Saya sudah lama datang, saya sudah di pintu masuk." Leonard buru-buru berkata, "Hah, kenapa kamu tidak masuk? Aku akan keluar dan menjemputmu."